Hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini, saat engkau datang ke rumah Tuhan, engkau berbeban berat. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia tahu segala pergumulan hidupmu. Dia tahu segala apa yang kita alami. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah hatimu tertuju kepada Dia, Raja kita, Tuhan yang besar. Mungkin engkau tidak kuat lagi, tapi Tuhan kita, Tuhan besar, sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Oh, Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami masih punya Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Dalam situasi apapun, Haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin. Dan Engkau peduli, Engkau mau tahu dengan setiap keadaan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami butuh firman-Mu. Amin. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Amin. Firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Amin. Layakan hamba-Mu. Layakan setiap kami Tuhan. Ya. Untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkuasalah atas setiap kami ya Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan tentang tetap di jalan Tuhan. Saudara, kalau kita sama-sama melihat ketika ada orang yang mengajak kita untuk bepergian misalnya. Ya, misalnya ada orang yang mengajak kita bepergian, pasti ada tiga hal yang menjadi respon kita. Ya, pertama tidak mau, misalnya ya, nggak mau. Terus yang kedua, ketika kita katakan iya, aku mau. Dalam perjalanan mungkin ada sesuatu dan lain hal, kita berhenti. Kita tidak sampai ke tujuan seperti yang diajak, ya, tujuan yang dari si pengajak tadi. Nah, terus yang ketiga, kita akan berjalan terus dan sampai kepada tujuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara kita bersama-sama diajak oleh Tuhan untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Amin. Kita berada di jalan Tuhan. Untuk menuju kemana? Kepada segala sesuatu yang bersifat kekal yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kita, begitu banyak hal yang akan terjadi. Begitu banyak hal yang kita hadapi. Saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Dia bersama dengan kita, maka jalan yang kita lalui itu merupakan jalan yang tepat. Sekalipun banyak
tantangan. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan sampai tujuan, ya, sampai akhir. Kita lihat bersama-sama, saudaraku, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat bersama-sama Mazmur 84 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mazmur 84 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, dan kita juga akan baca Yesaya 43. Ya, kita akan baca Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Mulai dari Mazmur 84, ya, 84 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita lihat Yesaya 43 ayatnya yang kedua. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan saat ini tentang tetap di jalan Tuhan, ya. Tetap di jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berjalan tetap di jalan Tuhan itu dibutuhkan komitmen. Karena apa? Ketika seseorang mau menuju kepada suatu tujuan, kalau tanpa komitmen yang kuat bahwa saya harus sampai di sana, apapun yang terjadi, saya harus sampai di sana. Dan kalau itu tidak ada dalam hidup kita, komitmen itu, ketika di jalan mungkin ada gangguan sedikit aja, kita akan berhenti dan kita akan kembali. Atau mungkin saat perjalanan ada yang ngajak, di tempat ini yang lebih enak, di sana tidak terlalu menarik. Oh ya, coba ditunjukin, buka ya, misalnya zaman sekarang Google ya. Oh ini, wah iya ya, keren ya. Gagallah kita sampai ke tujuan yang pertama. Kita mulai menyimpang kepada tawaran yang baru ditawarkan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata untuk tetap berjalan di jalan Tuhan dan sampai kepada tujuan dibutuhkan komitmen, tetap berada di jalan Tuhan. Saudara, kita tadi telah membaca dari Mazmur 84 dan Yesaya 43. Di sini kita melihat bahwa ternyata jalan Tuhan itu, saudaraku, ada juga yang berbicara tentang air, sungai, api, padang gurun, lembah, harus mendaki. Itu jalan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa aku mau tetap berada di jalan Tuhan, aku mau terus berjalan sampai kepada tujuan, dibutuhkan komitmen. Engkau melewati apa? Engkau melewati air, sungai, api, ketika engkau harus masuk ke lembah Baka, atau mendaki ke bukit yang mungkin di situ ada terjal, ada bebatuan, tebing-tebing yang harus dilewati.
apakah engkau tetap mau berjalan dan berusaha untuk sampai kepada tujuan, atau engkau berhenti? Pilihan itu ada pada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkata begini, Tuhan, aku percaya engkau menyertai aku, seperti firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua, dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tapi kita berkata begini, Tuhan, tapi aku kebakar. Mana janjimu? Tapi aku hanyut. Mana janji penyertaanmu? Periksa kembali apakah kita ada di jalan Tuhan atau jalan alternatif yang menurut pemikiran kita sendiri. Ya. Mungkin kita berkata bahwa aku sudah benar-benar berjalan sungguh-sungguh, tetapi kenapa? Sepertinya jaminan Allah, perlindungan Allah itu tidak aku rasakan. Mana Tuhan? Kembali saudaraku, Allah kita tidak pernah berdusta dengan janjinya. Amin. Jadi kita harus kembali melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih ada di jalan Tuhan ataukah kita ada di jalan lain yang kita ciptakan sendiri. Kadang-kadang kan kita begitu sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita nggak sabar untuk menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Kita itu nggak sabar. Sehingga apa? Kita ciptakan jalan kita sendiri. Ketika kita menciptakan jalan kita sendiri, awalnya kita, kayaknya, iya ini nih. Wah, ini jalannya, ini pertolongannya. Ini. Tetapi ketika kita terus berjalan, semakin tidak ada arah. Dan kita katakan, Tuhan, di mana pertolonganmu? Jangan salahkan Tuhan, karena itu adalah jalan yang kita ciptakan sendiri. Ketika Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, coba saudara baca. Yesaya 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, periksa kembali jalan-jalan kita hari-hari ini. Jangan sampai kita sudah menyimpang jauh keluar dari jalannya Allah. Karena kita berkata bahwa ketika aku taat, ketika aku harus sungguh-sungguh berada di jalan Tuhan, begitu banyak tantangan yang aku hadapi, aku pindah saja cari jalan lain. Saudara, walaupun kita melewati lembah Baka, walaupun kita harus melewati sungai, melewati api, tapi kalau ada Tuhan di situ, maka jaminan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jangan ciptakan jalan sendiri menurut pikiran kita. Karena jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Jalan kita bukanlah jalannya Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen untuk tetap berada di jalan Tuhan. Berjalan, tetap ada di jalan Tuhan sampai akhir. Yang kedua, saudara, tetap percaya walau tidak melihat hasil. Ya, ini sulit. Ya, ini sangat sulit. Ketika kita tidak melihat hasil, tapi disuruh percaya. Karena itulah iman.
dalam Ibrani 11 ayat 1. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan bahwa walau tidak melihat hasil, tapi tetap percaya, itulah iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Ini sulit ya saudara ya, sulit. Tetapi inilah yang diperkatakan oleh SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia mereka diperhadapkan dengan pilihan menyembah patung emas yang raja dirikan atau masuk ke dalam dapur api. Itu pilihan. Ya. Jadi nyembah bebas, tidak nyembah masuk dalam dapur api. Tetapi ayat atau perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 itu benar-benar tertanam di dalam saya. Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku. Aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Ya, itu adalah satu kata atau kalimat iman yang luar biasa. Saudara ingat tentang Abraham? Allah berkata bahwa dia adalah bapa dari segala bangsa. Tetapi janji itu tidak pernah dia terima dalam perjalanan dia dari masa muda sampai dia tua. Dia tidak menerimanya. Bukan tidak pernah, tapi dia belum menerimanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ragu? Iya, ragu. Sehingga lahirlah Ismail. Ya, ragu. Tetapi namanya janji Tuhan, ketika dia sadar dan dia kembali kepada jalannya Tuhan, Tuhan nyatakan janjinya itu, lahirlah Ishak. Dan ketika Ishak lahir, Ishak ini disuruh dipersembahkan ke Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iman, maka Abraham mempersembahkan Ishak. Karena iman. Dia belum melihat hasil bahwa dia adalah bapa dari segala bangsa. Berarti harus banyak keturunannya dong ya. Tapi ini satu aja. Diambil lagi, diminta sama Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ketaatannya, dalam ketidakmengertiannya, dia tidak mau bertanya lagi kepada Tuhan. Karena cukup sudah, dia sudah buat kesalahan dengan keraguan-raguannya dia kepada janji Allah. Sehingga apa saudaraku? Ya, saya bawa, saya naik ke bukit. Di mana di situ dia membangun sendiri mezbah. Dan dia menaruh anaknya itu di atas mezbah itu. Dengan kayu bakar yang dipikul oleh anak itu. Dan dia sendiri membawa pisau itu untuk menjadikan anak itu korban di hadapan Allah. Saudara, orang tua mana yang tega? Ini satu ketaatan saudara. Satu ketaatan yang bisa dikatakan ketaatan tertinggi. Yang hampir menyerupai
tidak sama, tapi hampir menyerupai. Ketika Bapa harus merelakan. Dan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Seorang Bapa, orang tua mana yang rela? Tetapi saudara, dia mau berkata, iya Tuhan, mau tetap ada di jalan Tuhan. Itu enggak gampang. Tapi dia menembusi semua itu dengan imannya. Dia bisa melihat yang belum kelihatan. Dia percaya walaupun tidak ada dasar, saudara. Tidak ada dasar untuk percaya, tapi tetap percaya. Dan itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tapi ketika Abraham melakukan itu, saudaraku, tidak terlambat ketika dia mau mempersembahkan anaknya. Allah berkata, Abraham, Abraham, mau kau apakan anakmu itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya walaupun engkau belum melihat hasil. Kalau engkau mau sampai kepada tujuan ketika tetap berada di jalan Tuhan. Tetap percaya walau belum melihat hasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, untuk berjalan di jalan Tuhan sampai kepada tujuan akhir. Kita harus mengenal Bapa kita. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anaknya. Bapa yang baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang baik tidak pernah mau merencanakan menyakiti anaknya. Tapi kadangkala kita tidak mengenal Bapa kita dengan secara baik. Sehingga apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Ya. Kita jauh dari Dia. Kita merasakan bahwa Allah kita itu begitu jahat, Allah begitu tega, Allah melakukan segala sesuatu dan menghancurkan hati kita, merembukan hati kita. Sepertinya tidak ada ampun. Kenalilah Dia, Dia Bapa yang baik. Amin. Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Dia Bapa yang baik, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan gelap, dalam keadaan pahit, dalam keadaan badai, dalam keadaan angin topan, dalam segala situasi apapun, tetap percaya bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa Dia Bapa yang baik, maka kita akan terus berjalan di jalannya. Amin. Kita akan terus berjalan di jalannya. Mungkin dengan air mata pun, tetapi kita akan tetap terus berjalan di jalannya. Kita tidak akan keluar dari jalannya Bapa kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah tidak akan menyakiti kita untuk kepuasan Allah. Tidak. Semua untuk kebaikan kita. Itu enggak gampang. Ya. Itu tidak gampang. Allah kita yang ngerti dari sejak kita masih dikatakan masih dalam tenunannya Allah.
Allah itu tahu sampai ke depannya kita itu apa. Allah ngerti banget. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kan anak-anak sering merengek kan kepada kita, ya kan? Sering merengek meminta sesuatu kepada kita. Dan kita tidak akan memberinya kalau itu mencelakakan dia. Kadang-kala kita membiarkan anak kita ya untuk mengerti tentang kerasnya hidup ini supaya dia tetap kuat. Kadang-kala kita tega berusaha untuk membuat hati ini tega, ya, merelakan hati ini untuk tega. Anak itu sakit, jatuh, supaya kamu tahu, ya, ketika jatuh ini rasanya seperti ini. Engkau harus bangkit dan terus berjuang. Saudara, begitu juga dengan Bapa kita. Dia paling tahu ketika kita sepertinya begitu payah dan sepertinya kita berkata bahwa Tuhan, mana tanganmu untuk mengangkat aku? Tuhan sedang melihat, mengamat-amati kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak. Allah sedang melihat kita, mengamat-amati kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, ya, makin lama makin cinta. Walaupun diapain, tetap makin cinta. Karena apa? Dia tetap percaya bahwa Bapa itu baik baginya. Supaya kita tetap berjalan dan sampai kepada tujuan. Ya, tetap ada di jalan Tuhan dan sampai kepada tujuan. Saudaraku, kita akan melihat bahwa dalam Mazmur 84 tadi dikatakan. Saudara, kalau saudara lihat, sungguh-sungguh saudara melihat pada ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kalau saudara baca topik dari bacaan Mazmur 84 ini adalah Mazmur dari Bani Korah tentang bagaimana rindu kepada kediaman Allah. Mereka berjalan, mereka menuju ke Bukit Sion, di mana di situ ada tabut Allah, ya, ada bait Allah, ada pondok di situ, pondok Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka harus berjalan, mereka harus melewati apa, saudaraku? Mereka harus melewati yang namanya tebing terjal. Mereka harus melewati hal-hal atau situasi keadaan yang cukup mencekam. Dan dikatakan mereka harus melewati lembah Baka. Lembah Baka itu, saudaraku, di situ mereka tempat tanaman balsem. Balsem itu ketika dilewati lembah itu, air mata itu mengalir karena perihnya luar biasa. Di situ ada tanaman-tanaman balsam yang tanaman-tanamannya yang tidak rendah tetapi seperti perdu yang tidak tinggi, tidak pendek. Di situ ketika orang melewatinya, dia harus melewati dengan uap-uap balsam itu dan itu nggak enak sebenarnya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di sini katakan, wow, luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-8. Mereka berjalan, ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang kalau berjalan jauh, makin lama tuh makin lemes, iya enggak? Iya enggak? Capek iya. Haus iya. Ya,
Segala sesuatu yang dia rasakan iya. Tetapi di sini dikatakan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ternyata perjalanan kita dengan Tuhan membuat kita kuat. Karena apa? Jalan Tuhan itu ya harus melewati air, ada. Ya kan Tuhan bilang ketika engkau harus melewati air, engkau harus melewati sungai, engkau harus melewati api. Jadi kalau hanya mendaki, bisalah dijalani. Otot iman kita terlatih. Saudara, ada anak yang spesial ketika dia punya IQ di atas rata-rata, dia akan naik kelas. Dan ketika naik kelas, ujiannya semakin berat langsung. Mungkin yang lain masih melewati kelas 2, kelas 3, ya kan? Tapi ketika dia harus lompat langsung, dia tidak melewati yang kelas 1, kelas 2, dia harus langsung lompat ke kelas 3 atau ke kelas 4, langsung soalnya ya kelas 4 berat langsung. Mungkin dia bisa berkata kok yang itu gampang ya, yang kelas 1, yang kelas 2 kok gampang ya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan masalah yang bagi kita itu berat, sebenarnya kita spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Pelatihan ototnya itu lebih spesial, otot iman kita. Ada yang berkata bahwa kalau yang sudah terbiasa dengan hujan badai, ketika gerimis datang itu tidak ada artinya apa-apa. Saya percaya perjalanan saudara dan saya dengan Tuhan, kita sudah sama-sama melewati yang namanya jalan, air, sungai, api. Kita sudah melewati bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Allah ada menyertai kita. Sehingga makin lama makin kuat kita dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita tahu Allah itu ada bersama dengan aku. Allah tidak meninggalkan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makin lama makin kuat. Kenapa? Karena apa? Karena punya kedalaman dengan Tuhan. Ya. Kalau kita punya kedalaman dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita percaya, kita begitu mengenal Dia dengan dalam. Sehingga situasi seberat apapun, kita tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Karena kita kenal Dia. Kita kenal Dia. Amin saudara. Kenali Tuhan kita. Kenali Dia. Dalam situasi sesulit apapun. Dalam situasi sepelik apapun. Dia ada untuk kita. Sehingga kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Makin lama makin kuat. Karena ada pengalaman dengan Tuhan. Kalau orang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak ada kedalaman hidup bersama dengan Tuhan, makin lama makin lemah. Karena apa? Saudara, seperti bangsa Israel. Mereka selalu
mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan pimpinan mereka, menyalahkan Tuhan. Ya. Karena apa? Mereka berjalan di jalan, ya. Mereka berjalan dikatakan dalam pimpinan di jalan Tuhan, tetapi tidak ada pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga ketika masalah yang mereka hadapi, mereka berkata bahwa itu adalah satu penghukuman bagi mereka. Padahal Allah sedang melatih mereka untuk menghadapi Kanaan. Saudara, makin lama makin kuat. Sekali lagi, Allah tidak pernah menyakiti kita untuk kepuasan Allah. Itu yang harus kita pegang. Tapi semuanya itu untuk kebaikan kita. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Sebab apa, saudara? Dia sudah rela mati untuk kita. Amin. Dia sudah rela mati untuk kita. Dia adalah Allah yang rela sakit untuk kita. Dia adalah Allah yang rela mati untuk kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Allah kita tega nyakitin kita? Ya. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Allah tega nyakitin kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Padahal Allah sudah rela mati untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Mengangkat kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenali Dia sehingga hidup perjalanan kita ketika kita ada di jalan Tuhan, kita makin lama makin kuat. Saudara, yang kelima, yang terakhir saudara. Tetap di jalan Tuhan dan sampai kepada tujuan. Kenalilah jalan Tuhan itu. Kenapa? Disuruh kenalilah jalan Tuhan. Coba saudara kita baca dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-10. Mazmur 95 ayatnya yang ke-10. Iya. Kita baca, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Fatal saudara. Ya, fatal. Kenapa? Topik dari bacaan Mazmur 95 ini ditulis, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Saudara, kalau saudara melihat pada ayatnya yang ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hati-hati. Ketika kita ada di jalan Tuhan, kenalilah benar-benar itu jalan Tuhan. Apakah itu sungai, apakah itu api, apakah itu lembah, apakah itu kita harus mendaki, ya. Kenali jalan Tuhan. Supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata sungutan, menyalahkan Tuhan. Karena ketika kita menyalahkan Tuhan, kita tidak menghormati Dia. Dan kita keluar dari jalan itu, atau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak taat.
Kenapa dikatakan janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan Masa. Masa dan Meriba, di situ bagaimana bangsa Israel mencobai Tuhan. Hanya karena apa? Haus, kehabisan air. Sampai mereka memancing amarahnya Musa. Dan Musa marah. Dan Musa juga dikatakan Tuhan saat itu tidak sampai ke negeri di mana Tuhan janjikan. Saudara, ini adalah saat di mana bangsa Israel yang benar-benar membuat Allah murka. Sehingga pada ayat yang ke-10, 40 tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Kita berdoa, jangan sampai kita dikatakan Tuhan, aku jemu dengan Engkau. Amin. Karena keluhan-keluhan kita hanya dengan jasmani. Masalah-masalah jasmani kita mengeluh terus. Ini bangsa Israel, mereka mengeluh terus. Padahal ketika mereka ada di Mesir aja, Tuhan sudah nyatakan bagaimana Dia membela mereka, bangsa Israel. Sehingga 10 tula harus diberikan di Mesir. Ketika mereka harus keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan laut Teberau, laut merah. Saudara, Tuhan buktikan lagi, aku Tuhan membawa engkau. Lautnya terbelah 2, di tengah kering. Bangsa Israel dimanjakan, pergi dengan selamat. Sampai di sana mereka harus melewati padang gurun Syur. Setelah laut Teberau, mereka harus melewati padang gurun Syur 3 hari 3 malam. Di situ mereka kehabisan air, mengeluh lagi. Lebih baik kami di sana di Mesir. Ada bawang putih, ada bawang pre, kami bisa makan daging. Yang disibukkan dalam pikiran mereka hanya tentang perut, tentang kebutuhan jasmani. Padahal Allah sedang membawa mereka menuju kepada suatu negeri yang dijanjikan. Dan ketika mereka sampai di Mara, wah senang dapat air. Tapi ketika mereka rasa air pahit. Karena di Mara itu daerah yang sangat berlimpah dengan soda. Sehingga air di situ mengandung soda yang pahit. Airnya rasa pahit. Marah-marah lagi bangsa Israel ini. Ya, ngomel-ngomel lagi. Tuhan buat mujizat. Tuhan suruh Musa lemparkan kayu ke mata air itu. Dan air itu berubah menjadi manis. Perjalanan mereka harus sampai ke Elim. Ya, di sana mereka bersukaria karena mereka harus menikmati 70 pohon korma. Ya, wah, dan 12 mata air. Wah, senang banget. Setelah itu kan harus pergi, harus melewati padang gurun Sin. Di situ di padang gurun Sin, mereka bilang kami lapar. Mengeluh lagi. Tuhan kirimkan mana. Kami bosan dengan mana. Kami butuh daging. Tuhan kirimkan burung puyuh. Kadangkala kita pun sama seperti bangsa Israel. Kita hanya berkutat dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dan kita melupakan tentang menghormati Allah dan ketaatan kita kepada Dia. Jangan sampai, saudaraku, ya jangan sampai kita dikatakan Tuhan, aku jemu dengan angkatan ini. Karena hidup kita penuh dengan sungutan keluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenalilah jalan Tuhan. Kalau memang itu kita harus melewati. Tuhan katakan tadi kan, saudara, Tuhan kan sudah katakan bahwa
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel. Amin. Karena di bangsa Israel ketika mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7. Di situ saudaraku dikatakan bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Waduh. Ya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di sini saudara. Jangan sampai kita sama seperti itu. Kalau engkau mengalami masalah. Ya. Kalau engkau mengalami himpitan. Penting sekali kita mengenali jalan Tuhan. Supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap ada di jalan-Mu dan sampai kepada tujuan. Biarlah kami memiliki komitmen untuk tetap ada di jalan-Mu. Tuhan, buat kami tetap percaya walau kami belum melihat hasil. Tuhan, buat kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Buat kami Tuhan, semakin dalam mengenal Engkau, sehingga kami semakin hari semakin kuat. Buatlah kami mengenali jalan-Mu, sehingga kami tidak bersungut-sungut ya Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau Yesusku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Terima kasih untuk setiap jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
besar bagiku. Terima kasih. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Tuhan izinkan engkau harus melewati lembah kekelaman. Mungkin saat ini Tuhan izinkan engkau harus melewati berbagai masalah persoalan yang engkau rasa itu engkau tidak mampu. Tetapi percayalah, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mampukan saya dan saudara untuk melewati semuanya. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan buat kita semua. Haleluya. Mari kau berserah penuh kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan-Mu kepada kami untuk melewati setiap tantangan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami. Mari Tuhan, mampukan kami, perbaharui roh dan batin kami Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, ada yang sedang mengalami kelemahan. Mari Tuhan kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap rumah tangga Engkau pulihkan, Engkau berkati pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati
dimanapun Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menolong umat-umat-Mu dalam pekerjaan. Engkau yang berkuasa atasnya, Engkau sendiri yang bertindak dan menyelesaikan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur dalam segala hal. Tuhan, Engkau memberkati. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.